Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu tentang persamaan kuadrat. Pada subbab mencari akar-akar persamaan kuadrat. Selamat menyaksikan. Sebelum kita ke pembahasan utama, apa sih sebenarnya persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 2. Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Ada yang masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat? Sekarang silakan kamu buat salah satu contoh dari persamaan kuadrat. Setelah itu, kamu identifikasi variabel, koefisien, dan konstanta dari persamaan kuadrat yang sudah kamu buat. Misalkan, ibu ada persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Siapa yang tahu berapa nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut? Untuk menentukan nilai x dari soal yang sebelumnya, kita bisa menentukan berapa akar-akar persamaan kuadrat dari soal sebelumnya dengan 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Kita bahas terlebih dahulu untuk cara yang pemfaktoran. Yang pertama, misalkan kita mau memfaktorkan persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Langkahnya adalah kita pisahkan FPB-nya. Misal ax kuadrat plus bx sama dengan 0, berarti x-nya kita pisahkan sehingga persamaan kuadratnya berubah menjadi x dikali ax plus b sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0 atau ax plus b sama dengan 0. Jelas, kita bahas untuk contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x sama dengan 0. Persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x sama dengan 0, FPB dari x kuadrat dan 2x adalah x. Dengan menggunakan sifat distributif dapat ditulis. Jadi kita pisahkan variabel x-nya sehingga persamaan kuadratnya berubah menjadi x dikali dengan x plus 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Konstanta 2 di sini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga x sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 0. Sekarang kita bahas untuk persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau bentuk persamaan kuadrat seperti ini, kita faktorkan menjadi ax plus p dikali x plus q per a, dengan b-nya sama dengan p plus q dan c-nya sama dengan p dikali q per a. Sekarang kita bahas untuk contohnya. Misal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Pertama, kita identifikasi dulu persamaan kuadrat tersebut, berapa nilai dari a, b, dan c. Kita lihat koefisien dari variabel x kuadrat nilainya adalah 1 dan koefisien dari variabel x nilainya adalah 2 dan konstantanya adalah c, sehingga a-nya bernilai 1, b-nya bernilai 2 dan c-nya bernilai 1.
Sekarang kita cari dua buah bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 2 dan ketika dikali hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan bilangan yang pertama atau bilangan P-nya adalah 1 dan bilangan yang kedua atau Q-nya bernilai 1. Sehingga persamaan X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0 jika kita faktorkan, maka berbentuk X plus 1 dikali X plus 1 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, konstantanya kita pindah ruas ke kanan, maka X-nya sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1. Di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Jika kita perhatikan, apakah bisa persamaan kuadrat ini kita cari akar-akarnya dengan cara pemfaktoran? Oke, pertama kita identifikasi dulu nih. A-nya bernilai 1, B-nya bernilai min 6, dan C-nya bernilai 2. Sekarang kita cari bilangan berapa dan bilangan berapa yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 6 dan ketika dikalikan hasilnya adalah plus 2. Apakah ada dua buah bilangan yang memenuhi ketentuan tersebut? Oke, kalau kita cari, ternyata memang tidak ada dua buah bilangan yang memenuhi ketentuan tersebut. Sehingga untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini tidak bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Terus bagaimana dong untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat ini? Oke, ada dua cara lagi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita pisahkan konstanta atau kita pindahkan konstanta ke ruas kanan. Yang kedua, jika A-nya tidak sama dengan 1, maka kita bagi kedua ruasnya dengan A. Langkah yang berikutnya, tambahkan pada kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien X. Langkah yang keempat, nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. Yang kelima, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat di atas dengan menarik akar. Agar lebih jelas, kita langsung ke pembahasan soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Persamaan X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0 akan kita cari akar-akar persamaan kuadratnya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah yang pertama, kita pisahkan konstanta ke ruas kanan sehingga bentuk dari persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat min 6X sama dengan min 2. Untuk langkah yang berikutnya, kita tambahkan pada kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien X. Koefisien X-nya sendiri adalah min 6, sehingga setengah dari koefisien X berarti min 6 per 2. Sekarang kita selesaikan. X kuadrat min 6X, min 6 per 2 kuadrat berarti min 6 dibagi 2 min 3 ya, dikuadratkan berarti hasilnya adalah 9. Sama dengan min 2 ditambah 9 juga ya. Sekarang kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. X kuadrat min 6X plus 9 jika kita nyatakan dalam kuadrat sempurna, yaitu berbentuk X min 3 kuadrat. Untuk yang ruas kanan, min 2 ditambah 9 hasilnya adalah 7. Untuk langkah yang berikutnya, kedua ruas kita akan
akarkan. X min 3 kuadrat jika kita akarkan maka bentuknya menjadi X min 3, dan 7 jika kita akarkan maka berbentuk plus minus akar 7. Sekarang kita jadikan satu. Untuk konstantanya jadi X sama dengan 3 plus minus akar 7. X1 nya berarti 3 plus akar 7 dan X2 nya 3 min akar 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 min akar 7 dan 3 plus akar 7. Oke, cara yang terakhir untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus ABC. Sebelum kita bahas untuk rumus ABC-nya, Ibu akan mengingatkan kembali untuk nilai A, B, dan C. Nilai A itu diperoleh dari koefisien dari variabel X kuadrat, dan nilai B diperoleh dari koefisien variabel X, dan C diperoleh dari konstanta. Untuk rumus ABC sendiri yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Agar lebih jelas tentang menggunakan rumus ABC dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat, langsung saja kita bahas ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X min 1 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Pertama, persamaan kuadrat X kuadrat min 4X min 1, kita identifikasi terlebih dahulu berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Hanya di sini kita lihat koefisien dari variabel X kuadrat bernilai 1, sehingga A-nya sama dengan 1. Koefisien dari variabel X bernilai min 4, sehingga B-nya bernilai min 4. Dan konstantanya bernilai min 1, sehingga C-nya sama dengan min 1. Oke, rumus untuk ABC-nya sendiri tadi X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekarang kita masukkan nilai dari A, B, dan C ke rumus ABC. Min B berarti min B-nya sendiri adalah min 4, berarti min 4 plus minus akar B-nya tadi min 4 ya, berarti min 4 kuadrat min 4 dikali AC, A-nya di sini 1 dan C-nya min 1. Dibagi dengan 2 dikali 1. Kita selesaikan, min 4 sama dengan 4 plus minus akar 16 plus 4 per 2. Jadi kita selesaikan, 16 ditambah 4 sama dengan akar 20 ya. Jadi 4 plus minus akar 20 dibagi 2. Akar 20 sendiri bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 5. Maka X12 sama dengan 4 plus minus 2 akar 5 per 2. Kita sederhanakan, 4 dibagi 2, 2 akar 5 dibagi 2, maka hasilnya adalah akar 5. Sehingga X1-nya 2 plus akar 5 dan X2-nya 2 min akar 5. Bagaimana dengan penjelasan hari ini? Apakah sudah cukup jelas? Untuk materi persamaan kuadrat, subbab mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jika masih ada yang belum jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita jumpa lagi pada pembahasan yang berikutnya. Ibu akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.